Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aditya Martin, Fajrul Nur Iksan, Farel Afira Ardi, Kesha Anadika Suryadi, Muhammad Ashraf Amri, Muhammad Rafli Hafiz, Nashwa Faunia Putri Ridwan, Nevelius, Raka Andika, Reza Adi Pratama, Robi Purnama, Shirley Aisyah Artanti, dan Trian Nursifa akan menjelaskan materi tentang kelas 10. Bab 1 nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Yang A, sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang pertama, macam-macam kekuasaan negara. Kekuasaan adalah kemampuan seorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Adapun kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi 3 macam, antara lain legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Pembagian kekuasaan dilakukan agar terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas 2 bagian, yaitu A. Pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Di Indonesia terdapat 6 pembagian kekuasaan antara lain kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksaminatif, dan kekuasaan moneter. Yang B, pembagian kekuasaan secara vertikal. Merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara lain beberapa tingkatan pemerintahan. Pembagiannya antara lain pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kota atau kabupaten. Yang B, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Kementerian negara dibentuk bertujuan untuk membantu Presiden dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintah. Setiap kementerian dipimpin oleh seorang menteri yang bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia yaitu yang pertama, perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya. Yang kedua, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Yang ketiga, pertanggungjawaban atas bidangnya. Oke, selanjutnya C. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam bernegara merupakan nilai hakiki yang harus termanifestasikan dalam simbol-simbol kehidupan bangsa, lambang pemersatu bangsa, dan sebagai pandangan hidup bangsa. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, nilai falsafah harus termanifestasikan di setiap proses perumusan kebijakan dan implementasinya. Selanjutnya bab 2, ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. A. Wilayah Negara Persatuan Republik Indonesia. Wilayah negara Indonesia diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertama, memetakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ada di sebelah barat, yaitu Samudra India. Sebelah timur ada Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Di sebelah selatan ada Samudra India dan di sebelah utara ada Malaysia. Wilayah laut Indonesia dibagi menjadi 3 macam. Ada zona laut teritorial, zona landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Luas wilayah negara kita adalah 5.180.053 km yang terdiri atas wilayah daratan seluas 1.922.570 km dan wilayah lautan seluas 3.257.483 km. Di wilayah yang seluas itu tersebar 13.466 pulau. B. Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Yang pertama,
status warga negara Indonesia. Setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi WNI atau warga negara Indonesia. Anak yang terlahir dari perkawinan yang syah dari ayah dan ibu WNI, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu dan warga WNA, atau sebaliknya, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. C. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia. Yang pertama pengertiannya, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragama. Kehidupan beragama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kalian sebagai pelajar. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan kepercayaannya. Yang kedua, membangun kerukunan umat beragama. Kemerdekaan beragama di Indonesia menyebabkan Indonesia mempunyai agama yang beraneka ragam. Kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial, dan tingkat kekayaan. Selanjutnya itu bab 3. Kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Suprastruktur dan infrastruktur politik. Suprastruktur. Sistem politik Indonesia merupakan sebuah kajian politik yang menarik untuk dipelajari. Sistem politik terbentuk dari dua pengertian, yaitu sistem dan politik. Infrastruktur. Kelompok-kelompok kekuatan politik di dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Di Indonesia banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik. Akan tetapi jika diklasifikasikan, terdapat 4 kekuatan sebagai berikut. Setelah itu ada B, partai politik, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Setelah itu C, kelompok penekan atau pressure group, yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang. Setelah itu ada D, media komunikasi politik, yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung. Setelah itu ada B, lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang NRI tahun 1945. Kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang kedua ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang ketiga Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Yang keempat Presiden atau Wakil Presiden. Yang kelima Mahkamah Agung. Yang keenam Mahkamah Konstitusi. Ketujuh ada Komisi Yudisial. Yang kedelapan ada Badan Pemeriksa Keuangan. Kedelapan lembaga negara di atas merupakan kekuatan utama dalam suprastruktur politik negara kita. Setelah itu C, tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut World Bank, good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien. Penghindaran salah, alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik terdapat 3 unsur pokok yang bersifat sinergis. Yang pertama adalah unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. Yang kedua ada usaha yang bergerak dalam pelayanan publik. Yang ketiga ada unsur warga masyarakat atau stakeholders. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurut Laude Ida tahun 2002, tata kelola pemerintah yang baik memiliki sejumlah ciri dan karakteristik. Yang pertama, ada terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosial ekonomi. Yang kedua, ada komunikasi. Adanya jaringan multisistem pemerintah, swasta, dan masyarakat yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas. Lalu yang ketiga, ada proses penguatan diri sendiri atau self-enforcing process. Ada upaya untuk mendirikan pemerintah self-governing dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. Lalu ada keseimbangan kekuatan, balance of force, dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development. Ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerjasama. Yang terakhir, ada independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitas. Lalu selanjutnya ada partisipasi warga negara dalam sistem politik. Keterlibatan individu maupun kelompok masyarakat dalam kehidupan politik secara tidak langsung menunaikan hak kebebasan dalam ranah politik, sosial politik. Lalu ada ciri-ciri sistem politiknya. Terdapat lembaga penyelenggara pemerintah. Yang pertama, terdapat pihak yang melakukan perintah dan menjalankan perintah. Adanya tujuan tertentu yang bersifat mengikat bagi seluruh masyarakat di dalamnya. Ada rasa peduli dan peka terhadap masa depan dan bangsa dan negara. Adanya kesadaran dan menjunjung nilai-nilai demokrasi, memiliki rasa tanggung jawab atas penyelenggaraan negara melalui demokrasi. Lalu ada contoh-contohnya. Contoh perilaku partisipasi warga negara dalam sistem politik. Yang pertama, ada melakukan pemilihan umum untuk memilih presiden dan juga anggota legislatif. Yang kedua, ada melakukan pemilihan langsung untuk kepala daerah atau disebut dengan pilkada. Lalu ada melakukan aksi demonstrasi dengan tetap menjaga ketertiban, kesantunan, dan damai. Sementara itu, partisipasi politik di lingkungan negara secara tidak langsung bisa diwujudkan dengan melakukan penyampaian aspirasi. Penyampaian aspirasi dari warga negara ini bisa ditunjukkan kepada lembaga perwakilan rakyat, organisasi masyarakat, partai politik, dan juga media massa. Sudah. Sekian penjelasan dari bab 3, dilanjuti oleh bab 4. Kita akan membahas materi selanjutnya yaitu bab 4, yaitu hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Yang A, ada desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, definisi otonomi daerah atau desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Pencapaian otonomi ini tidak hanya dalam pemerintahan globalisasi yang diperkuat dengan memberi daerah kewenangan yang lebih besar. Lalu selanjutnya ada dalam buku Desentralisasi dan Otonomi Daerah tahun 2007, dasar yaitu kebebasan masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengambil tindakan dan kebijakan untuk memecahkan masalah bersama. Lalu selanjutnya ada partisipasi. Masyarakat berperan aktif dalam perannya. Lalu ada efektivitas dan juga efisiensi. Melalui kebebasan dan partisipasi masyarakat, jalannya pemerintahan akan lebih tepat sasaran atau pemborosan. Asas dan prinsip pemerintahan daerah, otonomi daerah membawa asas dan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan dan juga tugas pembantuan. Lalu ada penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di daerah kabupaten dan juga kota. Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di daerah kabupaten, kota, dan juga desa. Tujuan pemberian otonomi daerah. Di antaranya yang pertama ada distribusi regional yang merata dan adil, lalu peningkatan terhadap pelayanan masyarakat yang semakin baik, lalu adanya sebuah keadilan secara nasional, adanya pengembangan dalam kehidupan demokratis, menjaga hubungan yang harmonis antara pusat, daerah, dan juga antar daerah terhadap integritas Republik Indonesia, mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD.
Pertama ada mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Lalu memilih pemimpin daerah. Yang ketiga mengelola aparatur daerah. Yang keempat mengelola kekayaan daerah. Yang kelima memungut pajak dan retribusi daerah. Yang keenam mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan juga sumber daya alam lainnya yang berada di daerah-daerah. Lalu mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang sah. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 22, yaitu terdapat kewajiban yang dimiliki daerah. Yang pertama, ada melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional serta kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan kehidupan demokrasi. Yang keempat, mewujudkan pelayanan dasar pendidikan. Yang kedelapan, perencanaan dan tata ruang daerah. Lalu ada melestarikan lingkungan hidup, mengelola administrasi kependudukan, lalu melestarikan nilai sosial budaya, dan yang terakhir, urusan wajib lainnya yang diamankan. Yang B, kedudukan itu ada fungsi sebagai fungsi layanan atau servicing function. Fungsi pelayanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Lalu fungsi selanjutnya ada fungsi pengaturan atau regulating function. Fungsi ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat, lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat dan masyarakat. Ada 6 fungsi pengaturan yang dimiliki pemerintah. Yang pertama, menyediakan infrastruktur dan peraturan-peraturan yang diperlukan. Lalu yang kedua, memerintahkan. Lalu yang ketiga, ada menjembatani konflik dalam masyarakat, yang artinya fungsi ini dijalankan untuk minimalkan konflik masyarakat. Lalu yang keempat, ada menjaga kompetisi, yaitu menjamin dan menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa. Kehadiran pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat miskin melalui program-program khusus. Dan yang keenam, menjaga stabilitas ekonomi, yang artinya melalui fungsi ini pemerintah dapat mengeluarkan. Yang C ada fungsi pemberdayaan masyarakat. Masyarakat tahu menyadari dan mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Pemerintah pusat memiliki kewenangan lain sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro. Lalu ada dana perimbangan keuangan. Yang C ada administrasi negara dan lembaga perekonomian negara. Yang D ada pembinaan dan pemberdayaan sumber daya strategis. Dan yang terakhir adalah konservasi dan selanjutnya akan dibaca oleh Aditya Martin. C. Fungsi pemberdayaan. Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Masyarakat tahu, menyadari diri, dan mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai untuk membantu masyarakat Yang C, kedudukan dan peran pemerintah daerah. Yang pertama, kewenangan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Tugas pembantuan merupakan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ruang lingkup wewenangnya bercirikan 3 hal berikut. Yang pertama, materi yang dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga daerah-daerah otonom. Yang kedua, dalam menyelenggarakan tugas pembantuan, daerah otonom memiliki kelonggaran untuk menyesuaikan segala sesuatu dengan kekhususan daerahnya sepanjang peraturan memungkinkan. Yang ketiga, dapat diserahkan tugas pembantuan hanya pada daerah-daerah otonom saja. Beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten atau kota meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama itu perencanaan dan pengendalian pembangunan. Kedua, perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. Yang ketiga, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Yang keempat, penyediaan sarana dan prasarana umum. Yang kelima, penanganan bidang kesehatan. Keenam, penyelenggaraan pendidikan. Yang ketujuh, penanggulangan masalah sosial. Yang kedelapan,
pelayanan bidang ketenaga kerjaan. Yang ke-9, fasilitas pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah. Yang ke-10, pengendalian lingkungan hidup. Dan yang terakhir, pelayanan pertanahan. Indikator untuk menentukan serta menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut berjalan dengan baik dapat diukur dari 3 indikasi berikut. Yang pertama itu terjaminnya keseimbangan pembangunan di wilayah Indonesia, baik berskala sosial maupun nasional. B. Terjangkaunya pelayanan pemerintah bagi seluruh penduduk Indonesia secara adil dan merata. Yang C. Tersedianya pelayanan pemerintah yang lebih efektif dan efisien. Sebaliknya, tolak ukur yang dipakai untuk merealisasikan ketiga indikator di atas, aparat pemerintah pusat dan daerah diharapkan memiliki sikap-sikap sebagai berikut. Yang pertama itu kapabilitas atau kemampuan aparatur. Yang kedua, integritas atau mentalitas. Yang ketiga, akseptabilitas atau penerimaan. Dan yang keempat, itu akuntabilitas atau kepercayaan dan terdapat 3 faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi, urusan, tugas, dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Yang pertama, fungsi yang sifatnya berskala nasional dan berkaitan dengan eksistensi negara sebagai kesatuan politik diserahkan kepada pemerintah pusat. Yang kedua, fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat yang perlu disediakan secara beragam untuk seluruh daerah dikelola oleh pemerintah pusat. Yang ketiga, fungsi pelayanan yang bersifat lokal. Hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah. Terdapat 3 faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi, urusan, tugas, dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Yang pertama, fungsi yang sifatnya berskala nasional dan berkaitan dengan eksistensi negara sebagai kesatuan politik diserahkan kepada pemerintah pusat. Yang kedua, fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat yang perlu disediakan secara beragam untuk seluruh daerah dikelola oleh pemerintah pusat. Yang ketiga, fungsi pelayanan yang bersifat lokal. Hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Pada dasarnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki hubungan wewenang yang saling melengkapi satu sama lain. Adapun tujuannya adalah untuk melayani masyarakat secara adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan. Fungsi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai pelayan, pengatur, dan pemberdaya masyarakat. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota diatur dalam undang-undang dengan memperhatikan kekhususan. Bab 5, Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama itu A, kebinekaan bangsa Indonesia. Kebinekaan merupakan realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan bangsa dan negara. Kebinekaan selain semboyan tersebut, negara kita juga memiliki alat-alat pemersatu bangsa sebagai berikut. Yang pertama, dasar negara Pancasila. Kedua, bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. 3, bendera bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. 4, lambang negara burung Garuda. 5, lagu kebangsaan Indonesia Raya. 6, lagu-lagu perjuangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Raka Andika. Oke. B, pentingnya konsep integrasi nasional. Upaya penyatuan wilayah nasional yang dimana diharapkan dapat membentuk suatu identitas nasional tertentu. Pembahasan Indonesia dikenal dengan keanekaragamannya seperti suku, budaya, ras, agama, dan lain-lain. Oleh itu, integrasi nasional sangat penting untuk mempersatukan berbagai macam perbedaan. Hal tersebut menjadi salah satu langkah yang baik dari suatu yang semua terpisah, lalu menjadi suatu keutuhan yang baik bagi bangsa Indonesia. Next.
Yang C, ada faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Yang pertama, perasaan persatuan dan perjuangan. Yang kedua, menginginkan persatuan. Yang ketiga, cinta tanah air. Yang keempat, bentuk idealisme nasional. Yang kelima, budaya gotong royong. Keenam, memprediksi ancaman asing. Selanjutnya. Yang D, tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Fenomena global masih mengetengahkan penguatan nilai-nilai universal yakni demokrasi dan hak asasi manusia. Tantangan di lingkungan internal Indonesia adalah mengawal NKRI agar tetap utuh dan bersatu. Di sisi lain, ancaman terhadap kedaulatan masih berpotensi terutama yang berbentuk konflik perbatasan, pelanggaran wilayah, gangguan keamanan maritim dan dirgantara, gangguan keamanan di wilayah perbatasan berupa pelintas batas secara ilegal, kegiatan penyelundupan senjata dan bahan peledak, separatisme, pengawasan pulau-pulau kecil terluar, ancaman terorisme dalam negeri, dan sebagainya. Next. Ada E, peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, kesadaran warga negara. Peran serta warga negara akan muncul jika mempunyai kesadaran dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kesadaran warga negara Indonesia saat ini masih perlu pembenahan. Salah satunya kesadaran dalam bela negara. Memang negara Indonesia tidak sedang dalam kondisi perang, tetapi kesadaran untuk bela negara harus tetap ada dalam bentuk lain demi kepentingan bangsa. Yang kedua, pengertian bela negara. UUD NRI tahun 1945 pasal 27 ayat 3 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang ketiga, ada dasar hukum bela negara. Kitab MPR nomor V1 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 1994 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok hankam negara RI diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1988. Yang keempat, ada kesediaan warga negara untuk melakukan bela negara. Segala usaha yang dilakukan untuk membela negara, mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Ditegaskan berbagai bentuk usaha pembela negara. Pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai tentara nasional Indonesia, pengabdian sesuai dengan kalian atau profesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Reza D. Pramana. Ini saya akan menjelaskan tentang bab 6, yaitu ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pertama, ancaman terhadap integrasi nasional. 1. Ancaman di bidang militer. Perkembangan persenjataan militer di setiap negara terus ditingkatkan. Bahkan ada negara yang memiliki senjata pemusnah massal yang berbahan kimia dan nuklir. Suatu negara yang melakukan agresi dikategorikan sebagai ancaman kedaulatan negara, kebutuhan wilayah, dan keselamatan suatu bangsa. Agresi ini mempunyai bentuk-bentuk mulai dari yang berskala paling besar sampai dengan yang terkecil. Bentuk ancaman militer yang sering terjadi cukup tinggi adalah tindakan pelanggaran wilayah laut, ruang udara, dan daratan. Pemberontakan bersenjata juga menjadi ancaman militer yang harus serius ditangani oleh bangsa Indonesia. Negara Indonesia mempunyai fungsi pertahanan negara yang ditunjukkan untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara, objek-objek vital nasional, dan instalasi strategis dan kemungkinan akses sabotase. Kedua, ancaman non-militer. Ancaman non-militer pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi. Ancaman non-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman non-militer ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, serta keselamatan umum. Yang B, ada ancaman di bidang Ipolek Sobud dan KAM.
1. Ancaman di bidang ideologi. Secara umum, Indonesia menolak dengan tegas paham komunis dan Zionis. Akibat dari penolakan tersebut, tentu saja pengaruh dari negara-negara komunis dapat dikatakan tidak dirasakan oleh bangsa Indonesia. Kalaupun ada pengaruh tersebut, sangat kecil ukurannya. Akan tetapi, bukan berarti bangsa Indonesia terbebas dari pengaruh paham lainnya. Misalnya, pengaruh liberalisme. Saat ini, kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. 2. Ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintah yang berkuasa, atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. 3. Ancaman di bidang ekonomi. Pada saat ini, ekonomi suatu negara tidak bisa berdiri sendiri. Hal tersebut merupakan bukti nyata dari pengaruh globalisasi. Pengaruh globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Ancaman kedaulatan Indonesia dalam bidang ekonomi diantaranya adalah sebagai berikut. Indonesia akan kedatangan oleh barang-barang dari luar dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Persaingan bebas akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan menang. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Operasi semakin sulit berkembang. Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ya, perkenalkan, di sini saya Robi akan melanjutkan dari presentasi Reza. Yang keempat itu ada ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan dari luar. Adapun ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi. Di antaranya sebagai berikut. 1. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. 2. Munculnya sifat hedonisme. 3. Adanya sikap individualisme. Yang keempat, munculnya gejala westernisasi. Semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan ketidakkawanan sosial, semakin lunturnya nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Seiring dengan berjalannya waktu, proses penegakan pertahanan dan keamanan dalam negara kesatuan Republik Indonesia tidak mudah yang dibayangkan atau semudah dalam pembicaraan yang bersifat teoritis semata. Masih adanya masalah teror dan konflik SARA yang terjadi pada suatu wilayah memiliki tujuan yang sama, yaitu tidak ingin bangsa Indonesia hidup damai dan tentram. Yang C, di sini ada peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Ancaman dalam rangka membangun integrasi nasional dalam berbagai bidang adalah 1. Menerapkan sistem pertahanan dan keamanan masyarakat. 2. Melakukan demokrasi dengan menjaga dan menghargai perbedaan di Indonesia. 3. Menggunakan produk-produk dalam negeri daripada produk yang berasal dari luar negeri. 4. Menjaga dan melestarikan kekayaan budaya bangsa Indonesia, seperti mewarisi lagu dan tarian daerah. 5. Menjaga wilayah Indonesia, mulai dari lingkungan dan sekitarnya. Ya, di sini ada bab 7, yaitu wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang akan dijelaskan oleh Shirley. Perkenalkan, nama saya Shirley. Saya akan menjelaskan bab 7. Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas, yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Sedangkan Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi, Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua.
Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Kedudukan, wawasan Nusantara merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Fungsi wawasan Nusantara yaitu sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah. Bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individual, kelompok golongan, suku bangsa, dan atau daerah. Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Letak dan bentuk geografis Indonesia terletak antara 60 derajat LU sampai 11 derajat LS, 95 derajat BT, sampai 141 derajat BT. Yang di tengah-tengahnya terbentang garis ekuator sehingga Indonesia mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan kemarau. Keadaan dan kemampuan penduduk, faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk, faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk, faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk. Keadaan dan kekayaan alam atau asas maksimal, lestari, dan berdaya saing. Asas maksimal artinya sumber daya alam yang dikelola dan dimanfaatkan harus benar-benar menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, asas lestari artinya pengolahan sumber daya alam tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan, menjaga keseimbangan alam. Yang ketiga, asas berdaya saing. Artinya bahwa hasil-hasil sumber daya alam harus bisa bersaing dengan sumber daya alam negara lain. Baik, perkenalkan nama saya Triana Siva. Kali ini saya akan menjelaskan penjelasan yang tadi baru saja dijelaskan oleh Cheryl. Yang kedua itu ada aspek-aspek Pancagrata. Pancagrata merupakan aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, dan norma-norma tertentu. A. Ideologi. Ideologi harus diaktualisasikan dalam bidang kenegaraan oleh WNI. Ideologi sebagai perekat pemersatu harus ditanam pada seluruh WNI. Ideologi harus dijadikan panglima, bukan sebaliknya. Aktualisasi ideologi dikembangkan ke arah keterbukaan dan kedinamisan. Ideologi Pancasila, kalangan elit eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta menyosialisasikan Pancasila sebagai ideologi humanis, religius, demokratif, nasionalis, dan berkeadilan. Lalu ada di bidang politik. Politik merupakan sebagai asas, haluan, atau kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Kehidupan politik didapat dibagi ke dalam dua sektor, yaitu sektor masyarakat yang memberi input, masukan, dan sektor pemerintah yang berfungsi sebagai output keluaran. Lalu ada ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Yang terakhir ada sosial budaya. Yang terakhir maaf. Ulang ya, dari sosial budaya. Sosial budaya. Sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamika budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan. Lalu yang E, pertahanan dan keamanan. Bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. Pertahanan keamanan berlandas pada landasan ideal Pancasila, landasan
konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 dan landasan visional wawasan Nusantara. Pertahanan keamanan negara merupakan upaya terpadu yang melibatkan segenap potensi dan kekuatan nasional. Pertahanan dan keamanan diselenggarakan dengan sistem pertahanan dan keamanan nasional dan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, Sisham Kamata. Yang ketiga ada hubungan antargrata. Antargrata yaitu grata geografi, antargrata geografi dan grata kependudukan, antargrata kependudukan dan antargrata kekayaan alam, serta hubungan antargrata dalam pancagrata. D. Peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan. Yang pertama, mendukung persatuan bangsa. Yang kedua, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu dan golongan. Yang keempat, mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat. Yang kelima, mempunyai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai intelektual. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.